udah fundraise pernah saking tidak punya duitnya jalan kaki Ya. lewat tol. Itu kenapa sampai jalan gitu? Ya karena ingin bertemu teman dengan konsep tujuan saya adalah ya sengaja minta tolong atau gimana gitu kan. Nggak ada duit buat angkot. Ya buat merokok juga nggak ada. Sampai mulung di jalan dulu. Sampai yang namanya saya dicap banci lah, bencong lah gitu. Sampai dicap juga apa namanya gelo lah kalau bahasa ininya. Bahasa Mau pergi kemana terus minjem duit nggak dikasih gitu pernah? sering pernah. Sering pernah. Sering kali. Jangan-jangan ini orang ini. Ya. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa dan di sebelah saya ada teman lama yaitu Chandra dan sebelah kiri ada CEO dari FH Scarf. Jadi FH Scarf ini berada di daerah Bandung di Jalan Cijerah ya, di mana? Cijerah. Di Cijerah, gudangnya di Cijerah. Warehouse-nya di Cijerah. Dan ada beberapa pabrik garment lah ya, untuk membuat jilbab yang kualitasnya mumpuni, bisa diadu dengan kualitas ekspor impor. Sebuah perusahaan garment jilbab yang sekarang ini lagi viral. FH Scarf ini naik ketika pandemi masuk. Nah ini, jadi cerita kita dengan Bang Fundraise dan Uda Chandra soal kehidupan. FH Scarf ini berawal dari jungkir baliknya seorang Uda Fundraise dari mulai awal merantau sampai jenjang seperti saat ini. Oke, bagaimana tayangan cuplikan dari FH Scarf? Lanjut. Oke, Uda Fundraise. Halo Chandra. Halo. Baik loh. Kecil-kecil lama-lama. Jadi Zeo pakai bahasa Minang sesana. Nah, disikut mungkin bisa menginspirasi untuk sana-sana awak dan Jan sampai patah semangat untuk merantau bara Bang Fundraise. Jangan lupa berkarya. Berkarya. Jangan berhenti lah, terus berkarya. Terus berkarya. Oke, FH Scarf mulai viralnya brand ko berdiri itu di tahun bara. Kalau sebenarnya nan paling yang utama mas semenjak pertama namo ganti-ganti. Ganti-ganti. Ya, intinya nan pertama dulu F hijab. F hijab. Ya, namo sendiri Fundraise hijab lah artinya jadinya kan. Cuman berjalannya waktu lah disingkat lah. Disingkat tuh kan biar pengucapannya cepat atau gampang diingat, FH jadi ya. FH. Ya. Dan Scarf itu sendiri? Dan Scarf itu sambil berjalannya waktu, FH ini apa? Makanya dijadikan FH Scarf. FH Scarf. Ya, biar lebih familiar dan istilahnya mah apa namanya? Biar lebih kekinian lah gitu ya. Iya. Gitu. Menurut apa kita lihat zamannya seperti apa sekarang kita ikutin dan alhamdulillah nama FH Scarf jadi hak paten saya sendiri sampai saat ini, mudah-mudahan ya lebih baik lagi lah gitu. Amin. Jadi bro, kita memang mencampur dengan bahasa Indonesia biar karena seluruh orang Indonesia harus tahu ya. Iya, harus tahu perjalanan dari FH Scarf ini. Oke. Dan Chandra adalah kunci lamo yang mau tadi FH Scarf nanti. Kok kalau ada pertanyaan sih ke Fundraise bisa ditanya Lona. Betul. Nah, Lanjut. kan di zaman merantau dulu awak dapat kabar dari beberapa informasi kawan-kawan dari beberapa informasi teman-teman. Seorang Bang Fundraise ini pernah katanya hidupnya susah. Bahkan pernah nggak makan. Semua orang mungkin merasakan ya. Enggak juga. Tapi kan kita nggak pernah, karena ada si Chan tempat nganggur. Jadi waktu pengalaman hidup. Saya nganggur dulu di tempat Chandra. Nah itu keren kan. Jadi kunci lamo awak dari kita. Iya. Kalau kau basuh ketika masih susah,
membungkui madu teler. Ya. Betul. Dan kini alhamdulillah Wak masih susah. Inilah senang kedua. Jadi bisa diceritakan sedikit Dek Pandres, perjalanan Pandres, Bang Pandres ya, Bang Pandres, Pandres udah Pandres ya Bang? Lebih abang lah, nah abang. Biar bagaimana sih perjalanannya? Bisa seperti sekarang. Bisa seperti sekarang. Mudah-mudahan bisa memotivasi ya lah ya. Motivasi. Ya kalau setiap perjalanan hidup mungkin kita punya cerita masing-masing dan saya pribadi juga ya dari titik nol lah. Dari seorang pekerja sana sini buntang-banting ya jauh-jauh merantau dari kampung halaman Sumatera Barat, intinya Mas Saniambaka Solok. Saniambaka ya? Berarti kita satu kampung bro. Saniambaka. Tahun 90 saya merantau. 90? 94. 90-an lah. 94 berarti sekitar umur 13 lah ya. 13 ya, tahun. 13 tahun. Ya sambil berjalannya waktu cari pengalaman, jadi tukang masak, jadi tukang masak rumah makan. Ya, betul. Terus jadi kalau ininya mah pedagang kaki lima itu kan udah ciri khas dari orang ya? Minang ya. Mengadu nasib. Orang Minang banyak disebut orang tuh pinter dagang katanya. Pandai dagang ya, pandai dagang ya. Pandai dagang ya. Ya itu segala hal dicoba. Ya pahit-pahitnya hidup ya namanya kehidupan gitu kan. Kita apalagi hidup di rantau. Dari segala model apa pekerjaan pernah saya alamin ya dijadikan hikmah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya itu jadi pengalaman hidup juga sih. Bisa diceritakan sedikit pengalaman yang paling terbaik yang pernah Bang Pandres rasakan gitu. Kalau untuk jadi pengamen saya mengalami tahun 98. 98 mengamen. Ya, mengamen kerjaan gitu. Di Simpang Pasteur. Bandung ya, masih Bandung. Masih Bandung sama daerah Hasan Sadikin dulu ceritanya. Hasan Sadikin. Oke, Bel. Udah Pandres pernah saking tidak punya duitnya jalan kaki. Iya. Lewat tol. Ini informasi dari beberapa yang pernah mendengar gitu. Iya. Coba ceritakan sedikit. Itu kenapa? Ya ini mungkin pengalaman hidup lagi nih, balik lagi. Ini balik lagi nggak apa-apa biar motivasi karena ya nggak bro? Ya yang namanya hidup mungkin alhamdulillah semua dijalani. Saya pernah yang namanya luntang lantung lah. Istilahnya kesini sudah dicoba, kesini sudah dicoba, cuman nasib mungkin belum beruntung. Itu kenapa sampai jalan gitu? Ya karena ingin bertemu atau mengunjungi teman dengan konsep tujuan saya adalah ya sengaja minta tolong atau gimana gitu kan. Nggak ada duit buat angkot? Ya buat merokok juga nggak ada. Sampai mulung di jalan dulu. Puntung rokok. Bener mulung. Itu dari mana ke mana jaraknya itu? Dari waktu itu jalan kaki masuk tol itu? Ya lumayan dari waktu tinggal di daerah Lewi Gajah. Sampai ke Pasteur, sampai ke Pasir Koja, sampai ke Buah Batu juga ngalamin. Dalam tol? Ya, alhamdulillah dalam tol. Dan saya lihat orang pakai mobil, kita jalan kaki. Kayaknya lucu. Tapi diingat-ingat lagi, wah, waktu itu nggak kebayang lah rasanya. Jadi apa sih yang terbesit di otak kok bisa jalan tol? Apa mungkin ini kayaknya kalau lewat tol bisa cepat nyampenya atau gimana gitu? Yang sebenarnya mah ya, memang rumah saya yang sebelumnya di Lewi Gajah itu di sampingnya tol. Gitu. Makanya cari solusinya lewat tol aja lah. Dan mungkin ada rasa malu juga sih sebenarnya. Jadi sepanjang jalan tuh nggak ada rokok, cari puntung? Iya. Emang ada yang jual yang lempar puntung rokok di tol? Nah itu, sampai sekarang kan masih banyak yang jual buang puntung sembarangan. Wah. Karena di tol nggak ada asbak. Berarti membuang puntung sembarangan menguntungkan untuk para pengangguran. Itu pengalaman jadi penganggur. Pengalaman terbaik tuh? Ya ada lagi sih, banyak sih sebenarnya mah. Cuman ya mungkin. Nah, ya contoh nih dari Bekasi, saya pernah hidup juga di Bekasi. Itu lebih parah lagi sih. Coba bisa ceritakan sedikit. Saya buka istilahnya orang tua jualan di pasar dan makin kesini bukannya barang yang dijual kan, dari jualan plastik saya dulu.
plastiknya habis sampai sisa koran-koran bekas, ya terpaksa saya nyari koran bekas, mulung sana sini dan beberapa ya dilipat sendiri, ujung-ujungnya jadi jualan koran aja. Setelah itu saya ya pinter-pinter saya bergaul juga lah sebenarnya, dimana kita istilahnya mah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah, pencuci mobil juga pernah di Cakung. Di Cakung? Ya, jadi tukang cuci mobil. Wah, semua dialamin lah. Sampai tangan putih semua. Ada nggak pengalaman yang mengecewakan dari seorang teman kah atau seseorang kah gitu? Sebenarnya mah itu sih ada sih. Cuman gimana ya? Ceritakan sedikit aja. Ini buat teman ini. Ceritakan sedikit. Mau pergi kemana terus minjem duit nggak dikasih gitu pernah? Sering pernah. Sering pernah. Sering kali. Jangan-jangan ini orang ini. Ya. Bisa jadi. Wah. Istilahnya mah kalau masalah kesana nggak ada, kesini nggak ada, mungkin semua orang ngalamin, dan saya juga sering mengalami seperti itu, dan alhamdulillah ada hikmahnya lebih baik dari situ. Oke. Awalnya bisa FH Scarf ini berdiri karena dulu pernah ngejahit juga apa gimana? Awalnya mas saya kan basicnya mah jualan di pasar, rumah makan, dan ya lain-lain lah, pedagang kaki lima gitu kan. Iya. Terakhir saya kerja itu di rumah makan jadi chef. Saya jadi chef ya tukang masak lah disebutnya. Kalau di restoran tuh chef, tapi kalau rumah makan tukang masak. Tukang masak. Iya. Kalau chef tinggi gajinya. Tinggi gajinya. Iya. Sambalun masak lainnya lah Pak Gaji. Iya. Kalau chef Kalau chef. Kalau tukang masak tunggu akhir bulan lo. Jual dong baru makan. Ya itu coba ceritakan sedikit. Ya inspirasinya sebenarnya dari pengalaman hidup, kita flashback ini gini-gini aja sedikit. Gitu kan, gini-gini aja dari jualan ini, cobalah jualan. Dulu masih sebutnya kerudung, tahun 2006. Nah, 2006 saya mulainya. Kaki lima, bukan kaki lima, jalan ke sana ke sini. Gembol. Di gembol ke sana ke sini dengan tujuan cari pengalaman baru juga. Kalau kaki lima mungkin saya udah dari awal udah kaki lima. Saya bergaul dengan orang-orang yang selama ini jualannya kemana sih? Arahnya kemana nih? Nah, jalan kaki dari Cimindi ke Cijerah lah, dari Cimindi kemana? Waktu saya tinggal di Cimindi. Ya itu jadi apa namanya? Termotivasi dengan punya temen jualannya ke pabrik. Pabrik-pabrik itu saya coba dengan bergaul dengan mereka, tujuannya usahanya kemana nih gitu kan, selain diam di tempat. Nah saya coba di situ, alhamdulillah saya ketemulah jalannya, dan 5 bulan setelah itu saya kebeli sepeda gitu. Sepeda? Ya sepeda. Warna sepedanya biru, masih kebayang sampai sekarang. Masih ada sepedanya? Alhamdulillah dikasihin ke orang. Terus? Katanya ya itulah dikasihin lah gitu. Mungkin dikasihin ke orang dan orang itu pengen mencoba juga merintis kayak Bang Andre, Bang Pandres. Iya. Dengan sepeda saya selama 7 bulan. 7 bulan? Saya masih ingat itu 7 bulan lamanya saya sedang bersepeda dari Cimindi ke Soreang, ke pabrik sini, ke pabrik sana, ke kampung ini, kampung sana. Ada yang beli? Alhamdulillah, semangat kita, tujuan kita cari usaha. Alhamdulillahnya ada usaha, ada rezeki. Mantap. Nah disitulah termotivasi terus bawa barang sekarung. Kalau diceritain nggak seimbang. Jangan-jangan bawa barang sekarung pas pulangnya 2 karung. Maling dong. Beda ya. Beda itu mah. Barang sekarang bawa pulang tinggal 10 biji gitu ya. Pokoknya mah ya makin kita bergaul dengan pedagang-pedagang lagi, tambah informasi ya ke kampung-kampung. Setiap sore ada lapangannya, ada ininya, kita buka. Pernah dikejar tibum mungkin? Ketitipan umum sering? Bukan, itu kalau tibum nggak ada. Yang intinya mah kita sebelum buka izin dulu. Izin dulu ke RT RW-nya. Mau masar Pak? Boleh. Nah di situ kadang saya merasa seperti ambisi untuk berjualan nih kuat banget gitu.
saya pernah dikerudung. Sebutnya mah saya dulu belum imsap kayaknya ya. Belum insaf ya. Sekarang udah insap nggak ada kerudung lagi. Berarti pakai kerudung. Ya. Jual kerudung pakai kerudung sendiri. Ya, makanya disebutan saya itu sebenarnya Mang yang suka dikerudung. Mang kerudung. Mang kerudung. Ya. Mang yang suka dikerudung. Cucok juga cucok. Betul. Harus ya. Harus. Coba peragain dikit. Nah, gimana cara? Lama, Bu. Kerudungnya nggak ada. Kalau nggak ada kerudungnya dia Oh, enggak keluar. nggak keluar. Iya. Jadi Intinya mah sampai seperti itulah. Jadi memasarkan barang dengan memakai kerudung sendiri gitu. Betul. Itu bukannya serem? Kalau serem mungkin kita menakuti orang, ya. Dan ini kita dengan cara bermainnya seperti Kayak melucu lah. Pras Teguh lah ya. Ya, contoh kan kayak beberapa tahun yang lalu kayak contoh kerudung Manohara nih. Kita dengan konsep Manohara. Si Mang Mano lama. Jadi sekarang udah nggak pakai kerudung lagi. Alhamdulillah udah insaf. Oh, udah insaf. Iya. Jadi lebih ke apa namanya? Hijab. Sekarang lebih laki-laki. berkarya lagi. Iya, lebih berkarya. Habis itu Berkarya lagi dengan menciptakan model-model apa sih yang sekarang lagi tren. oh enggak, jadi waktu di dagang hijab itu, di dagang kerudung itu kita buat sendiri atau belanja? Oh, itu masih belanja. Masih belanja. Masih belanja, kita masih menjajak toko sana, toko sini, sampai menjajakan barang lah ya. Ya, menjajakan barang. Jangan sampai menjajakan diri. Ya. Intinya mah kita mau masih berjualan seperti biasa lah. Iya. Cuman cara berjualannya mungkin agak berbeda. Iya. Dan alhamdulillah saya bisa menyatu dengan kampung-kampung yang saya telusuri. Apalagi dari bahasa kita alhamdulillah sudah seperti menguasai lah sepenuhnya gitu. Terus setiap saya buka, setiap orang pasti tertawa. Nah, itu yang bikin saya menghibur lah ya. Ya, menghibur banget gitu. Sampai yang namanya saya dicap banci lah, bencong lah gitu. Sampai dicap juga apa namanya? Gelo lah kalau bahasa ininya. Bahasa Sundanya mah gila katanya. Tapi itu karya. Dan ciri khas saya seperti itu. Mungkin orang-orang yang tempat atau rumahnya yang pernah saya kunjungi, mereka akan tahu saya siapa. Mudah-mudahan nonton ya. Amin. Ya, mudah-mudahan. Itu pengalaman. Mudah-mudahan termotivasi lah. Cara kita berjualan seperti apa? Yang penting kita tidak merugikan orang. Untuk menarik para perhatian orang ini kita harus mempunyai daya tarik sendiri. Nah, gitu. kita punya ciri khas sendiri. Nah, disitulah saya punya. Kalau Chandra ciri khasnya? Iya, terus Iya, punya iya. ada nih. Ya, di situ punya inspirasi lagi. Aduh, Mau bikin. Kita harus nikah nih katanya. Oh, nikah dulu. Ya, saya mesti nikah nih. Waktu itu saya masih bujang. Saya heran kok. Berarti Nyari uang. Sulitnya mencari uang itu tidak menutup kemungkinan kita masih bisa nikah. Nah, itu. Oke, keren. Jangan Ya. sampai. Ya, intinya mah ini kita cari uang buat apa? Kalau Iya, kita iya, hanya iya. masih Tapi sendiri. rezeki ini udah mulai bagus nih. Kalau bagus mah alhamdulillah Udah bisa beli sepeda ya. 2008 saya udah kebeli motor. Oh, udah motor nih. Ya. Baru mau nikah. Baru ada niat. Jangan-jangan nikah jual motor, enggak? Alhamdulillah enggak. Enggak. Dengan saya kebeli motor ya waktu itu pasang niat sudah, dan 2008 itu ya mungkin untuk seorang pribadi seperti saya mungkin itu kebanggaan sendiri bisa beli motor sendiri. Iya. 2008 ya. Ya, 2008 dia bawa Satria kemana-mana nih. Iya. Satria. Tapi alamnya kita berbeda. Dia bawa Satria itu minjem. Oh, minjem. Orang yang punya Satrianya malah kehilangan dimintain duit. Nah nih, ada kodit, hati-hati. Ya, ada. Terus habis itu relax, kita boleh ngerokok di sini ya. Rokok dulu lah ya. Makan kacang dulu tuh. Ya. Biar nggak tegang. Biar nggak apanya tuh? Ya apa? Otak Pemikiran. lah. Iya. Jangan salah. Jangan gagal fokus ya. Jangan gagal fokus. Rekor dulu. Habis itu mulai produksi. Belum. Kalau setelah menikah sih sebenarnya mah tujuan saya menikah kan karena Ngopi dulu, ngopi. umur. Ya disitulah saya Umur juga ya? yakin. Berarti umur 25 lah waktu itu ya. Ya sekitaran umur 25. Iya. Terus pernikahan dini. Enggak, belum. Itu pernikahan Rasul umur 25. Ya pernikahan Rasul. Jadi yang paling utama saya tujuannya menikah lagi. Tapi calon udah ada waktu itu.
Waktu itu masih ya semenjak punya motor ada cita-cita mau menikah gitu. Yo, baru mau nikah belum ada pasangannya? Belum. Karena belum tobat. Belum, istilahnya bukan masalah belum tahu ekonomi Kan, belum kan masih pakai normal. kerudung. Nggak mungkin dong cari istri. Iya, dan disitulah momennya. Oh, momennya. Oh, pelanggan berarti ini ya. Nah di situ Ada saya yang beli. dapat chemistry-nya, momennya seperti apa, kok dia mau sama saya Iya, iya, iya. padahal dia lihat sendiri saya berjualan itu seperti apa.